Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahdahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسلام على من اتبع الهدى. Al-ayah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali bermuajahah melanjutkan kajian Al-Aqaid Al-Islamiyah. Kali ini temanya tentang kalamullah, firman Allah atau Al-Quran secara khusus. Temanya adalah berkomitmen dengan kalam agar hidup aman, tentram. Seperti apa maknanya? Di dalam Quran banyak sekali ilaikum bil wa'i, kata Allah ya, untuk kalian janji-janji yang Allah tetapkan, baik dalam kehidupan hari ini, dunia maupun nanti akhirat. Janji itu berulang-ulang dikatakan inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar. Maka seorang mukmin tidak boleh suuzon bahwa mana katanya janji sampai hari ini nggak datang juga yang saya minta, lalu muncul suuzon. Itu sudah menjadi bibit penyakit yang oleh setan akan diperlebar menjadi kebencian kepada Allah. Itu bahaya sekali, sebab dimulai dari ditundanya apa yang kita minta, terus muncul hopeless, putus asa, percuma, sudah berulang-ulang tetap dengan kia panjang, ujung-ujungnya bisa munafik. Itu yang berat sekali. Sementara di sisi lain, janji Allah itu tidak bisa kita percepat. Ya terserah Allah, jangankan kita, Rasulullah SAW saja tidak bisa. Banyak riwayat di mana beliau harus menunggu turunnya wahyu untuk mendapatkan sebuah kepastian. Apalagi misalnya salah satu yang terkenal adalah ketika beliau sudah berjanji kepada dua tokoh Quraisy bahwa beliau akan menjawab pertanyaan itu esok, tapi harus berpuluh hari beliau menunggu. Begitu pula ketika beliau menunggu tentang kepastian hukum 3 orang apakah munafik atau tidak, beliau pun harus menunggu lebih dari 50 hari. Bayangkan, kapan? Belum juga. Terus begitu. Jadi tidak sedikit riwayat atau kisah yang bisa menjadi rujukan bahwa tetaplah komitmen, tetaplah husnuzan kepada Allah. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Mungkin jangan juga ikutan seperti niada niati, ulah jalir janji. Allah tidak mungkin ingkar janji. Kan berjerit ya, ulah jalir janji terus, ulah manja nyeri terus gitu. Allah nggak mungkin menganiaya hambanya. Kan banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan begitu. Tidak mungkin Allah menganiaya. Jadi saat seseorang terus berkomitmen di dalam kalam, insya Allah dia akan meraih apa yang disebut dengan aman tentram. Seperti apa gambaran aman tentram? Salah satu ayat yang menjamin adalah imma ya'tiyannakum minni, jika datang kepada kalian dariku hudan, pedoman, petunjuk, ikuti, ittabi' fattabi'u, ikuti petunjuk itu, pedoman itu. Apa jaminannya? Maka falahum alaihim walahum yahzanun. Falahum alaihim, ada kalimat khaufun alaihim, ada juga yahzan. Salah satu jaminannya ya. Baik, konsepnya seperti apa? Kita lihat konsep ini, yakni mengenal kutub.
atau kitab-kitab al-ilahiyah yang berasal dari Allah, di mana di dalam kitab itu ada irfanun bil manhajir rasyid dan seterusnya. Setidaknya ada 3 poin di sini. Bapak Ibu, kita bisa ambil 3 poin penting dari penerangan penjelasan Syekh Sayyid Sabiq mengenai manfaat memahami kitab, khususnya kitab yang disebut dengan kalamullah. Namun sebelumnya, ketika kita membaca Al-Quran lalu menemukan kata kitab, kitabun atau Alkitab, itu harus dilihat konteksnya. Secara bahasa, kutub itu kan atau kitab ya, tunggalnya dari kata kataba, bisa berarti mencatat, menulis, sehingga orang yang menulis atau penulis atau pencatat lazim disebut katib. Kalau pembicara speaker lazim disebut khotib. Jadi antara katib dengan khotib 2 hal yang berbeda, 2 kegiatan yang berbeda, tetapi dari sisi pembelajaran linguistik ya, kebahasaan, antara reading alias membaca tilawah dengan mendengar, dengan menulis atau mencatat, itu satu kesatuan. Dalam bahasa linguistik, bahasa Inggris ya, ada reading skill, ada listening skill, ada writing skill. Writing mungkin dalam bahasa Persian imla namanya. Coba kita buktikan. Bapak Ibu sudah hafal Al-Fatihah. Yuk kita coba menulis Bismillahirrahmanirrahim seperti apa, Alhamdulillahirrahmanirrahim seperti apa. Boleh jadi banyak yang salah. Ada hafal Bismillah, tapi coba tulis ulang. Bismillah, kenapa baik? Itu namanya imla, writing skill itu. Jadi tidak semata-mata reading, tapi juga ada yang disebut dengan understanding skill atau thinking skill. Nah, ketika membaca Quran diperlukan itu semua. Baik, kembali ke sini. Jadi dari kata kataba lahirlah kitabun, lahirlah katib. Nah, Al-Quran tidak melulu menyebut bahwa kata kitab itu menunjuk pada kalam Allah, tetapi juga ada yang disebut dengan buku catatan amal. Beberapa ayat ini ya menyebutkan tentang kata katib dulu ya. Al-Baqarah 282 ini ayat terpanjang di dalam surat Al-Quran, paling panjang, memakan 1 halaman sendiri. 282 isinya berkenaan dengan ekonomi, khususnya akuntansi atau administrasi keuangan juga bisa, tapi juga memuat tentang hukum simpan pinjam, jual beli, kredit dan sebagainya. Perhatikan kata-kata iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Jika kalian bertransaksi bidainin, tidak dengan cash alias kredit alias hutang, ila ajalin musamman, sampai waktu tertentu. Nah, yang namanya kredit ada batas waktu nggak? Ada. Kalau kalimatnya selamanya, wow, enak dong selamanya. Nggak mungkin, tetap ada batas waktu, setahun, 2 tahun. Kalau orang Tasik menyebutnya sabrakaliun. Ya, sabrakaliun itu namanya bidainin, tidak dengan cash, ila ajalin musamman. Maka kata Allah, faktubu, tulis, catat dalam arti berapa jumlahnya, kemudian berapa angsuran yang sudah, yang pertama, kedua, baik pihak buyer atau seller harus dua-duanya mencatat. Nah, di bank sendiri kan sama, itu pegang buku tabungan, di bank ada catatan. Nanti ketika terjadi kekeliruan tinggal rekonsiliasi namanya. Itu gambaran ya. Jadi tulis, maka mencatat, menulis tidak tidak boleh diabaikan. Quran menyebutnya jangan malas menulis, jangan malas mencatat. Mau kecil mau besar, sangat gede, ketika ini gampang sekalian lah, pokoknya ingat.
Ini ingat ya, angsuran pertama. Iya, ditulis. Ingat, nggak usah ditulis juga, nggak apa-apa besok. Tiba-tiba sekian waktu kemudian, ibu ini bayar yang kedua. Yang pertama belum, udah kemarin. Iroho, udah kemarin. Belum itu greget. Kita sudah merasa bayar, yang bersangkutan belum, padahal. Nah itu, makanya Quran faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum, harus tulis. Katibun, nah penulisnya harus bil adl, jujurnya iya, amanahnya iya. Jadi Masya Allah, Quran itu punya antisipatif atau preventif, tapi juga punya kuratif ya. Yang tidak boleh adalah kutaf kutif. Baik, kemudian ini sekedar contoh ya, sekedar contoh tentang katib, penulis. Di dalam ayat lain juga disebutkan, nah malaikat itu sejatinya adalah katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Jadi malaikat itu katibin, pencatat. Sehingga buku catatan amal itu dipegang oleh malaikat. Seperti yang sudah sering kita dengar ya. Kalau buku catatan amal dipegang oleh setiap individu, mungkinkah terjadi fraud, kecurangan? Bukan mungkin, pasti. Manusia pasti pengen yang baik-baik tulis. Mirip lah anak SD yang biasa ketika taraweh tanda tangan tuh. Dicolok, checklist belum sholatnya? Checklist semua? Emang sholat lima waktu? Enggak sih. Lo kenapa ditulis tuh? Biarin aja tuh Pak. Checklist semua sholat gitu. Padahal nggak pernah sholat. Ya namanya pemberi tanda tangan, yang ikutin aja kemauan dia sholat kemana. Nah manusia akan begitu. Kenapa? Liyaf juro amamah. Jadi kedurhakaan manusia itu selalu tampil di depan. Nah, seperti kata sebuah produk kan, selalu tampil di depan. Itulah kedurhakaan. Kalau kita tidak mencegahnya, ayo menguasai jiwa seseorang. Nah, nanti maka di sini Al-Qamar menyebutnya kullu saghirin wa fi kabirin mustator. Setiap amalan sepele, kecil ataupun besar, semuanya mustator, tercatat, tertulis. Mustator ya, tercatat atau tertulis. Tidak ada satupun yang terlewat. Masya Allah. Dengan keyakinan ini kita akan semakin hati-hati. Oh, tercatat semua. Kabirin yang besar, yang terlihat zahir misalnya, atau sohir yang sepele, tercatat semua tanpa sisa. Karena itulah famay ya'mal mithqala dzarratin, nanti ke sana. Nah kemudian kelak buku catatan amal itu dibagi dua nih dalam Quran. Kalau amalnya masuk kategori sholihat, maka dicatat dalam sebuah kitab namanya Illiyin. Itu buku catatan yang baik-baik. Kalau yang para pendurhaka atau kesalahan-kesalahan namanya sijjin. Dua-duanya disebut kitabun marqum. Ayat 9 ibu perhatikan, kitabun marqum. Jadi marqum itu dari bahasa rokoma. Rokoma itu mencatat, mendokumentasikan, menampung dan seterusnya. Masuk dalam bahasa Indonesia menjadi rekam. Rokoma jadi rekam. Betul ya? Rekamannya mana ini? Jadi marqum yang dicatat, yang didokumentasikan. Nah, inna kitabal abror, kitab atau buku catatan amal orang-orang yang baik, yang bertumpuk kebaikan, lafi illiyin, di dalam kitab tadi yang namanya Illiyin. Kemudian, nah setelah terus nanti kiamat, Al-Isra menyatakan pada hari kiamat nukhriju lahu, kata Allah, kami keluarkan kitab tadi untuk setiap orang. Kapan? Yaumal kiamah, pada hari kiamat.
di mana posisi kitaban mansyurun sudah terbuka. Ada yang menerimanya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ada yang dari kanan, ada yang bisimali dari kiri, atau wara azhri dari belakang. Ya, yang pasti kenapa berbeda kanan, kiri, belakang? Sebab menggambarkan amalia kita tadi. Jadi kalau setelah diterima, kita disuruh oleh Allah ikra, baca. Ikra kitabak, baca buku catatanmu, binafsik, dirimu sendiri. Terus setelah dibaca, alaika hasiban, hitung berapa jumlahnya. Dari situ muncul nanti dua kelompok. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu, itu dipisah. Jadi pada saat illiyin yang kita terima, insya Allah, maka itulah yang membuat kita fi 'ishatin radiyah, hidupnya radiyah. Jadi alhamdulillah, nama ibu namanya Cerodia itu pasti bahagia. Cerodia pasti seneng begitu. Dan sesuai nama Rodia. Nafsul Rodia. Tapi ketika dia sebelah kiri, ketika kitabnya dia terima dari kanan, semuanya dihitung, alhamdulillah, langsung wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena senang-senang, tenang-tenang. Sementara yang satu wujuhun khasyi'ah, kenapa tidak bisa tersenyum? Karena tegang-tegang. Jadi yang kanan, alhamdulillah ya Allah. Kalau yang kiri sebaliknya, ya wailani, ya wailata bisa, ya wailah. Itu menggambarkan penyesalan. Setelah apa? Tadi. Saya kira manusia secara umum di dunia hari ini pun sama. Menyikapi keadaan yang membuat hatinya tersentak, pasti langsung tutup. Ya Allah. Nah gitu ya. Tapi kalau menyenangkan, alhamdulillah, itulah yang kelak juga kita akan alami semuanya. Jadi kalau dibagi gambar seperti ini, catatan amal alias kitab tadi dari segi awal pertama pembahasan pertama dulu ya, itu ada yang biyamini dari tangan kanan tadi, ada yang kiri, ada yang dari belakang. Kenapa dari belakang? Coba ibu pernah lihat kasus seperti ini. Seorang ibu sedang ngobrol dengan ibu yang lain. Terus anaknya yang masih kecil rewel, mungkin di bawah 5 tahun, narik-narik bajunya. Batu jajan, oh jajan. Tuh, bentar dulu, jajan tuh. Pernah Pak sering? Sering, ya. Oke. Saking geramnya ambil duit, tos yo, pergi sana. Jajan, dilemparin uangnya dari belakang. Sayang atau ada kemarahan? Kalau tidak marah kan langsung berbalik badan kan? Saya nggak bisa balik tuh ya. Mama bentar dulu sini. Itu kan? Ini dilemparkan, semacam begitu. Itu beda kan antara kasih sayang yang demikian kuat berbalik badan, terus di uangnya. Bentar dulu ya. Nanti sebentar pasti lari di temen. Tapi ketika dilemparkan uangnya, waduh. Adakah kasih sayang di situ? Hilang. Nah, jadi yang disebut dengan waro az-zuhri dari belakang itu semacam penghinaan Allah kepada hamba durhaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kata yang kedua. Jadi kalau kitab yang kedua secara istilah adalah kalam Allah atau wahyu Allah atau firman Allah. Oke, firman Allah, wahyu Allah, kalam Allah tidak sesulit pemahaman dalam Kristen firman Tuhan itu bentuknya orang dan sebagainya, membingungkan. Kalau kita jadi sederhana, kalam firman wahyu Allah menunjukkan apa yang Allah turunkan lewat ucapannya, sebab Allah itu disebut dengan punya sifat wajib bagi dia, yakni kalam, atau bisa berbicara.
Dalam Quran, kitab dalam pengertian istilah yang disebut kalamullah itu disimpulkan oleh antara ahli tafsir dengan ahli usul fikih. Biasanya sedikit berbeda definisinya, kalimatnya, redaksinya, tetapi prinsipnya sama. Menunjuk pada kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada semua para nabi dan rasul. Riwayat Ibnu Hibban, wallahu a'lam, meskipun ditegaskan juga oleh ulama lain bahwa riwayat Ibnu Hibban ini lemah. Terlepas dari itu, tapi ada riwayatnya. Ibnu Hibban menyebutkan 104 kitab. Meskipun sekali lagi ya, ini ada juga yang membantah itu lemah. Yang terkenal paling tidak 5 Suhuf Ibrahim, diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Isinya masih sangat sederhana, titik beratnya kepada akidah, kalaupun ada ibadah tidak serinci zaman Musa, apalagi zaman sekarang. Lalu Taurat dengan nama tegas di dalam Quran ya, meskipun kadang-kadang Allah menggunakan kalimat yang umum, wa ataina Musal kitaba. Nabi Dawud juga sama, wa ataina Dawuda kitaba. Nanti di ayat lain ada yang khusus, Tauratan, Zaburon gitu ya. Tapi yang pasti nama kitab itu bisa untuk semua kalam Allah yang pernah diterima oleh para rasul. Lalu ada pengkhususan nama tadi, Injil, Isa bin Maryam. Taurat dan Zabur itu saling melengkapi. Taurat selesai diterima, Nabi Dawud diangkat oleh Allah menjadi nabi, kemudian menerima kitab, maka Taurat yang sudah pernah ada dilengkapi, disempurnakan isinya oleh Zabur. Begitu pula Taurat Zabur terus berlaku sampai zaman Nabi Yahya alaihissalam. Ketika Isa, makanya ketika Maryam yang tadi ayatnya dibaca, setiap kali Nabi Zakaria kullama dakhalal mihraba, gitu kan? Setiap kali Nabi Yahya masuk ke mihrab, maka beliau dibuat terkejut karena di dalam mihrab itu ada banyak buah. Kenapa ada banyak buah? Karena Maryam dikirimi terus oleh Allah lantaran rajinnya tilawah tadi Taurat dan Zabur. Jadi bersatu ya. Kenapa bukan Injil? Kan belum turun, orang anaknya juga belum lahir. Itu gambarannya ya. Nanti ketika Isa diangkat menjadi nabi, maka beliau mendapatkan kitab lagi, yakni Injil. Di dalam Injil memuat Taurat Zabur sekaligus. Ketika Quran turun maka mencakup semua. Maka Quran lazim disebut dengan musaddiq, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau diurutkan seperti ini, At-Taurah, Suhuf mungkin tidak disebut secara khusus ya. Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, baru Al-Quran. Masing-masing punya gambaran seperti ini. Misalnya Baqarah, kitabun min indillah. Setiap kitab pasti berasal dari sisi Allah. Tidak ada satupun kalam atau wahyu yang tidak berasal dari sisi Allah, dengan petugas yang sama, yaitu Jibril. Al-An'am menyebutnya semua kitab itu mubarak, yang diberkahi, wabil khusus Quran ya. Kemudian setiap kitab itu, kalau setiap orang yang mengimaninya ittaba'a, alias menjadi manittaba'a, maka dijamin assalam, dijamin keselamatan, dijamin ketenangan, dijamin keberkahan, bahkan hidupnya selamat. Karena apa? Yahdi bihillah, dia mau diarahkan, dia mau diberi petunjuk. Ada syaratnya tentu. Kalau kita ingin siap dibimbing, diarahkan, maka hati kita harus menerima, harus dibuang penyakit-penyakit batinnya. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Jadi ketika kita siap menerima, maka insya Allah subulas salam,
sepanjang jalan hidup kita akan tenang. Bukan sepanjang jalan kenangan ya, tapi sepanjang jalan keselamatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, apa perbedaannya kira-kira nih garis besarnya ya? Kandungan. Dari sisi kandungan, Al-Quran menjadi kalamullah yang lintas ruang dan waktu. Maksudnya tidak dibatasi area wilayahnya, tidak dibatasi durasi waktunya, yang pasti sampai kiamat. Kitab sebelumnya tidak. Setiap kali Nabi yang membawanya meninggal, maka selesailah berlaku kitab itu. Diganti oleh kitab yang baru seiring dengan ada Nabi dan Rasul yang baru. Itu perbedaannya paling penting ya. Al-Quran sampai kiamat berlakunya, sampai kiamat, tidak dibatasi juga seluruh dunia, makanya disebut lil alamin ya. Kedua, keaslian atau otentisitas ya, atau originalitas, mendapat perlindungan keterjagaan dari Allah, berbeda dengan kitab sebelumnya yang tidak ada jaminan keterpeliharaan, sehingga mudah dimasuki oleh pikiran-pikiran manusia. Makanya kalau kita lihat Quran Al-Baqarah khususnya ya, orang-orang Yahudi itu yaktubuna, mereka menulis dengan tangan mereka, fayaqulun, lalu mereka berkata hadza min indillah, ini firman Allah, padahal pikiran mereka, hasil telaah mereka, lalu diklaim sebagai firman Tuhan. Itu yang terjadi hari ini ya. Sekali lagi, Quran tidak. Begitu, isi Quran itu memiliki syariat tersendiri, berbeda dengan kitab sebelumnya. Tapi yang berbeda itu apa? Teknisnya, bukan aspek kewajibannya. Kalau kewajibannya sama, contohnya yang sudah terkenal tentang saum, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari sisi ini wajibnya saum sama untuk setiap umat. Yang berbeda adalah teknis pelaksanaan. Dengan demikian waktunya berapa lama atau durasi harinya, durasi jamnya, itulah yang diatur oleh syariat tersendiri. Begitu pula dengan syariat misalnya pertobatan. Antara Musa alaihissalam eranya dengan Rasulullah SAW itu berbeda. Coba Bapak Ibu ingat di ayat terakhir Al-Baqarah ya, ada kalimat Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamatahu ala alladzina min qablina. Doa ini dipanjatkan Rasulullah SAW untuk mengurangi beban kewajiban, supaya tidak sama beban kewajibannya berat, jangan sama beratnya dengan umat-umat terdahulu. Nah, jawaban itu Allah turunkan lewat banyak surat. Misalnya tadi pertobatan. Pada zaman Musa alaihissalam, ketika tubu ila bari'ikum, tobatlah kepada yang menciptakan kalian, yang membentuk rupa kalian alias Allah. Caranya faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Terbayang oleh ibu ketika anggota DPR, MPR banyak yang bertobat, ada sisa enggak? Habis. Karena harus bunuh diri. Jadi tidak ada itu. Maka Islam tidak begitu sekarang. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW syariatnya tidak begitu. Bertobat, kalau ingin taubatan nasuha, syaratnya ini ada kan? Ada ayatnya, ada hadisnya, dirinci syaratnya seperti apa. Itulah perbedaannya ya. Begitu pula makanya Quran menyebut dirinya Al-Muhaimin. Muhaimin is, kata orang Inggris, Muhaimin is gitu. Jadi Muhaimin itu apa? Pemuji, batu pemuji. Al-Quran itu menjadi batu pemuji tentang kebenaran kitab-kitab sebelumnya, supaya
ini sesuai atau tidak, maka Quranlah yang menjadi alat ujinya. Itu gambarannya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu, persamaannya, nah diantaranya ya, selain perbedaan kitab-kitab Allah tadi, ini persamaan. Persamaannya selalu mendapatkan gambaran, kalau tidak mir rabbikum, mir rabbihim, atau min indillah, itu semua sama, bahwa kitab Allah secara istilah atau kalam Allah pasti berasal dari Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua, isi kontennya selalu mengajak pada ilahan wahidah, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, tidak yang lain. Maka setiap nabi pasti mengucapkan, ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan lain selain bagi kalian selain Allah. Yang keempat, yang ketiga, berisi nasihat. Makanya secara khusus Rasulullah SAW menyebut ad-dinu nasihah, agama ini nasihat, lillah walil rasuli walil mu'minin. Karena di dalam Quran pasti berisi nasihat. Saya ulangi hasil penelitian yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada peneliti yang menelaah secara intensif beberapa bulan. Ditemukan 3 proporsi untuk Quran ya, kasusnya. 3 proporsi. Pertama, 8% berbicara tentang syariat. Jadi hanya 8% yang sifatnya syariat ritual seremonial, entah tentang sholat, saum, zakat, munakahat, faraid. Itu ayatnya hanya 8%. Bahkan waris saja kurang dari 15 ayat. Mungkin hanya 3 ayat yang teknisnya, sisanya itu pelengkap. Itu tentang waris. Tidak banyak, 3 ayat teknis sifatnya, sisanya pelengkap. Ya, kalau di total pelengkap kurang dari 15 ayat. Itu waris. Padahal waris itu penting untuk kita pahami juga. Ya. Nah, begitu pula yang lain. Ya. Jadi hanya di total dari 6.000 sekian itu 8%. 12% isi Al-Quran itu sains dan teknologi, baik tentang astronomi banyak, fisika ada, psikologi sama, ekonomi tadi antara lain ya, Al-Baqarah 282, sosial apalagi, psikososial, geologi juga ada. Jadi banyak sekali. Malah Profesor Agus Purwanto menyebut kurang lebih 800 minimal, paling tidak ya, minimal 800 ayat Quran berbicara tentang sains dan teknologi. Sebagian sudah ditemukan, banyak yang belum. Jadi juga black hole fisika itu juga sama, di dalam Quran ada gambaran. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, adanya konsep al-amal wal jaza'u, amal dan balasan, bahwa amal seseorang itu syatta, berbeda-beda. Seperti hanya surat Al-Zalzalah kan mengatakan begitu, bahwa setiap manusia memiliki amal yang astatan, berbeda-beda sesuai dengan kondisi hatinya. Tapi yang pasti setiap perbuatan pasti ada jaza'u, balasan. Nah, balasan ini gaib. Balasan ini gaib, kapan datangnya, seberapa banyak, seberapa besar, bagaimana bentuknya, itu manusia baru yakin ternyata ada balasan setelah mengalami, baru mengatakan, oh ya laitani qaddamtu li hayati, menyesal, celaka kalau dulu, nah itu kira-kira setelah mengalami balasan itu. Tapi kalau belum mengalami, nggak akan percaya. Itulah sebabnya terkait dengan pastinya ada balasan, selalu digunakannya dengan kata-kata saufa ta'lamun, kamu pasti tahu, nanti saja gitu. Nah itu gambarannya ya.
Kemudian yang terakhir menjadi pedoman, spiritual guidance. Nah, yang menjadi pedoman inilah 80%. 80% Al-Quran berisi pedoman, bimbingan rohani, bimbingan moral sehari-hari, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah, terkait dengan manfaat kitab Allah yang khusus Al-Quran tadi ya, ada 3 kalau di garis besar, di rangkuman. Pertama, memberi jalan atau cara atau arah hidup yang ar-rasyid, bil manhajir rasyid. Jadi memberi kita arahan harus bagaimana nih saat kita mendapatkan tantangan. Sebuah contoh Pak ya, sebuah contoh. Seorang psikolog di Inggris itu mengalami insomnia. Dia psikolog tapi nggak bisa menyembuhkan sendiri insomnia. Kan aneh ya, jadi jeruk makan jeruk itu. Ongko psikolog mestinya kan ngerti bagaimana terapinya, psikolog, tapi dia tidak sanggup menemukan jalan keluar dengan insomnia yang sudah dia derita lebih dari 2 tahun, pusing gitu. Mengalami kelelahan, keletihan batin. Terus dia cari terapi, sampai qadarullah dia lewat di sebuah Islamic Center di London. Kemudian dia membaca banyak leaflet, ada banner, ada leaflet, ada pokoknya alat peraga promosi, advertisement gitu, iklan-iklan. Dia membaca konsultasi psikologi Islami ya, konsultasi psikologi Islami. Karena penasaran, masuklah lalu berbincang-bincang. Dijawab bisa, insya Allah bisa sembuh. Caranya gimana? Sholat. Itu terlalu sholat. Oh saya sholat. Sholat is praying your God. Berdoa. Oh, udah tiap hari saya berdoa. Beda caranya. Akhirnya nanya, oke, kalau gitu saya hari ini mau sholat. Sebentar dulu, jangan ujung-ujung sholat. Anda syahadat dulu. Apa itu syahadat? Witness. Apa itu syahadat? Jelaskan. Akhirnya udah gini aja deh. Diberilah buku tulisan Abul A'la Al-Maududi, The Understanding of Islam. Bukunya kecil, kurang dari 100.000 halaman. Anda baca, silakan. Dikasih itu sebagai hadiah. Silakan baca. Bawa pulang ke rumah, dia pelajari. Oh ini Islam ya, Islam itu seperti ini. Beberapa waktu kemudian kembali lagi, saya siap syahadat. Setelah syahadat, dia semangat mempelajari Islam, mempelajari Quran sedemikian rupa. Nah setelah mantap, nikmat dia betul, sembuh insomnianya. Sejak saat itu konsultasi psikologinya selalu dikaitkan dengan Quran dan hadis, dengan Islam. Akhirnya dia menjadi pendakwah juga. Wow, itu berhasil. Itulah insomnia. Ya. Jadi dengan sholat, bukankah sholat itu menyembuhkan, menenangkan, sekaligus menyembuhkan batinnya. Nah itu yang kita ulas nanti ya. Yang kedua, manfaat mempelajari, mengenal, mengerti, memahami Quran khususnya akan menjadi gambaran bagi kita sehingga kita bisa melalui hidup itu dengan penuh kelapangan, lancar, semua ada solusinya, semua ada arahnya. Betapapun hidup ada tantangan, selalu menemukan jalan. Makhrajanya akan diberi. Siapapun, Ibnu Khaldun mengatakan begitu. Orang yang biasa menelaah Quran, insya Allah akan dibentuk frame of thinkingnya, bahkan kreativitasnya juga lebih ya. Yang kedua, yang ketiga baru terjadinya kamalul hayat, kesempurnaan hidup, kesejahteraan baik secara material al-mada maupun al-adabi, akhlak. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya, tanpa Quran hidup ini gelap. Jadi Indonesia pun gelap tanpa bimbingan Quran.
Baik, sekarang poinnya satu persatu. Yang pertama, memberi jalan atau manhajur rasyid, cara jalan hidup yang benar. Kalau dikatakan this is my way, ini jalanku, ketika tidak mengacu pada Al-Quranul Karim, pasti akan menemukan kebutuhan yang tak kunjung usai. Tapi kalau merujuk pada Quran, insya Allah dimulai dari mana? Dimulai dari baca dulu nanti. Makanya apapun tempat, waktu, keadaan atau kondisi, insya Allah ketika Quran ada di dalamnya, pasti dia terpengaruh dari keberkahannya. Maka bulan Ramadan menjadi mulia karena Quran, bukan terbalik ya. Bukan Quran mulia karena Ramadan, tapi Ramadan mulia karena Al-Quran. Itu intinya ya. Kemudian Al-Maidah menyebut ya tadi, yahdi bihillah, Allah akan membimbing orang yang manittaba'a ridwanahu, yang ridho, yang hatinya puas, tenang terhadapnya, kemana? Subulas salam. Jadi kalimat ridwanuhu itu hati kita. Kalau hati kita ridho kepada Quran, sebagaimana Bapak Ibu sudah hafal ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalau kita konsisten dengan kata-kata itu, insya Allah kita akan diarahkan ke subulas salam. Begitu pula Quran menjamin, kata surat Toha, ma anzalna alaikal Quran litashqa, Quran tidak akan membuatmu susah. Litashqa, tidak mungkin. Quran tidak akan membuatmu sulit. Justru Quran memberi kelapangan dan kemudahan. Terkadang ada orang yang berpikir begitu, itu salah besar. Karena itulah kemudian kita diminta untuk konsisten ihdinas siratal mustaqim ya. Terkait dengan itu, saat kita menggunakan Quran sebagai manhajur rasyid, maka kita akan menjadi pribadi yang disebut ulil albab itu. Kata Pak Kiai Hashim Muzadi, beliau berkata, jika yang kosong itu akalmu, isilah dengan ilmu. Jika yang kosong itu hatimu, isilah dengan zikir. Integrasikanlah pikir dengan zikir untuk menguatkan watak ulil albab dalam dirimu. Ulil itu tahapannya 4. Ulil ilmi, di situ bisa juga disebut dengan bastotan fil ilmi, bisa, atau ar-rasikhuna fil ilmi. Lagi generalnya ya, kalau diurutkan dari lapang ke sempit, umum ke khusus, kira-kira urutannya begitu. Ulil ilmi, nama lainnya ar-rasikhuna fil ilmi, nama lainnya bastotan fil ilmi. Satu. Kedua, mengerucut, mengecil menjadi ulil albab, orang yang mencoba masuk ke dalam pikiran inti, core-nya, core value-nya, atau core idea-nya, ide gagasan utamanya apa? Itulah albab, mendalam, ke akar masalah, ke inti masalah. Kemudian kalau sudah ulil albab, akan masuk ke yang ketiga, ulil absor. Pandangan hatinya akan bening setelah albabnya kuat. Absor itu lebih khusus Pak. Jadi batinnya, pandangan batinnya absor, kuat, kokoh. Baru ulil duha. Duha itu apa? Berhenti dari sesuatu yang salah. Duha itu kan sama dengan naha ya, duha, naha. Jika disebut ulil duha, langsung muncul, tidak, ini salah, saya harus berhenti. Sebab Allah adalah muntahaha. Allah itu tempat berhentinya hati. Bukankah ketika kita buntu langsung ya Allah lah, betul nggak? Hari kemarin butuh tuh? Enggak.
Ketika butuh hidup langsung ya Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi, masih gitu. Itu berarti Allah dijadikan muntaha. Makanya nuha itu berarti kesiapan orang berhenti dari sesuatu yang salah. Jangan yang kelima itu yang saya sebut ulin baik. Jadi ulin nuha itu terakhir. Jangan yang kelima ulin baik. Nanti akan sulit ya. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian masih tentang poin pertama. Nah di sini Rasulullah SAW sering sekali diminta oleh Allah untuk mengatakan ini, in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidak, saya hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan padaku. Gitu. Saya tidak ingin dan tidak akan mau mengikuti yang lain. Maka kata Rasul disampaikan kepada kita sebagai umat, fattabi'u, ikuti dia. Inna hadza sirati, anna hadza sirat. Ini jalanku yang lurus. Ayo ikuti dia, kata Rasul kepada kita sebagai umatlah. Lantas beliau mengingatkan, wala tattabi'u subul, jangan mengikuti yang lain. Fatafarraqa bikum, nanti akan semakin pecahnya jauh, atau bahasa lainnya faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi kata beliau fattabi'u. Nah, banyak sekali jaminannya kembali yang tadi, orang yang mengikuti pasti fala khaufun alaihim walahum. Nah, itu pasti. Imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, ikuti itu, maka fala khaufun alaihim walahum yahzan. Itu poin pertama. Poin kedua, dari ulasan yang disebutkan tadi, Allah memerintahkan setiap insan muslim ya, untuk berkomitmen di atas kalamullah, ala manittaba'al huda tadi ya, ikuti di atas firman Allah Al-Quran, dan komitmen pula untuk tidak melepaskannya hingga titik darah terakhir. Sebuah hadis memberikan perumpamaan begini, Al-Quranu hablul matin. Al-Quran itu tali yang kokoh, ujung satu. Ini digambarkan supaya apa? Kita mudah memahaminya. Pengibaratannya seperti itu. Memegang teguh itu namanya membantu apa kan ya? Wa'tasimu bihablillah, gitu kan? Pegang teguhlah tali Allah. Apa yang dimaksud? Al-Quran, hablul matin. Maka Rasul memberikan satu perumpamaan supaya kita mudah. Tali Allah memegang ujung yang satu, sedangkan mukmin memegang di ujung lainnya. Ketika Allah menarik tali itu, lalu kita memegangnya tetap, maka kata Rasul, dia akan selamat. Pertanyaannya, apakah selama kita memegang teguh itu akan mulus? Nah, itu persoalan. Tidak, karena kalau mulus terus, kita pasti kayak Ikke Nurjana, terlena. Kalau mulus terus terlena, pasti, mau percaya, pasti. Mau percaya, gini, istri saya kalau kita nengok ke Gontor, kan ada dua jalan, sebelum ada Cisumdawu kan dua jalan, pilih mau Cikampek lewat tol kan, Kahuripan sana, atau lewat Sumedang. Apa bedanya? Kalau lewat Sumedang, kalau dengan posisi belok-belok, tara sare, tidak pernah tidur, tibra, melewat terus. Kenapa? Liar, goyang-goyang baik. Tapi kalau masuk tol, lewat pastor langsung nanti nyampe di rest area, ada gancang, dilujang. Perbedaannya apa? Nyaman, good. Kalau lewat tol langsung adem, good. Terus itulah filosofisnya. Kalau hidup itu mulus, lurus. Cipali berapa banyak yang tabrakan gara-gara mulus, lurus, enakan, dor langsung. Astagfirullahaladzim. Begitulah hidup. Justru adanya meninggal goreng dia, melek tuh. Terjaga, itulah hidup.
Jadi kalau kita dibuat nyaman, sementara hatinya tidak sadar, pasti sering terlena. Itu bahayanya. Maka selama kita balik lagi ridwanahu, ridho dengan apapun yang terjadi, insya Allah tidak akan terlena. Adapun prosesnya menurut metode yang saya yakini seperti ini, tazkiyah dulu deh, mengikuti Quran, berittiba kepada Quran. Dimulai dari mana? Tazkiyah, bersihkan hati. Setidaknya 3 penyakit nantinya kita ulas ya. Tazkiyah itu bersihkan hati, tidak ada prasangka, atau pakai bahasa ilmiah, tidak ada skeptis, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Ketika kita ragu terucap atau tidak, akan sulit hati kita masuk merasa nikmat dengan Al-Quran. Jadi tazkiyah dulu ya, baru tilawah. Nah, tilawah ini sama dengan tadi reading skill. Bagaimanapun kita harus bisa baca pelan-pelan, perlahan-lahan untuk kita interaksi dengan Quran. Tilawah situ ya. Semua orang harus makmumin. Makanya pernah saya bilang bahwa penelitian LIPI udah lama ya, mungkin 5-10 tahun yang lalu, penelitian LIPI menyebutkan 56,34% penduduk Indonesia belum bisa baca Quran. Yang muslim ya, 56. Tapi ada yang lebih tinggi, 70%. Entah sekarang, mungkin perlu dilihat lagi hasil penelitiannya. Itu sebuah keprihatinan kan, karena bagaimanapun Quran sumber. Bagaimana bisa menangkap nilai-nilai agama kita kalau tidak menangkap dari sumbernya? Tafhim tentu paham. Nah, paham ini menjadi kegiatan yang sehari-hari, termasuk yang hari ini. Barulah tatbik pelaksanaan. Jadi proses ini simultan, satu sama lain, tidak boleh berhenti di satu titik, harus berlanjut terus sampai ujung. Jadi tatbikun aspek penerapannya ya, satu dengan lainnya. Karena itulah tilawah menjadi penting juga. Tapi maaf, jangan cukup dengan tilawah itu, tapi naiklah kepada upaya memahami. Di dalam tafhim itu otomatis ada takhfiz, ada penghafalan, ada mengingat terus, baik mengingat khotnya maupun mengingat maknanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bordernya apa? Penghalangnya apa? Blockingnya apa? Berinteraksi dengan Quran. Satu, bisa dari sisi kibir. Kibir itu sombong akan menghentikan langkah kita mendekati Quran. Apapun itu. Indikatornya ada 2 dalam definisi Sahih Muslim. Ada takabur, ada istikbar. Apa bedanya? Takabur itu sifatnya underestimate, merendahkan orang, merendahkan pihak lain. Setan contohnya, iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, kata-kata lebih baik, lebih kaya, lebih kuat, lebih terhormat, lebih mulia, lebih dan seterusnya, itu masuk kategori takabur. Kalau istikbar beda. Kalau istikbar itu menolak ajakan baik, taat apapun dari pihak lain. Iza qila lahum ittaqillah, jika dikatakan takwalah kepada Allah, akhadzatul izzah, muncul rasa diri mulia. Ya Allah, kamu nggak tahu siapa saya? Itu sudah masuk kategori istikbar. Pertanyaannya, mana yang mungkin dimiliki oleh orang yang berlebih? Dua-duanya. Orang kaya, orang yang berilmu, dua-duanya. Tapi mana yang dimiliki oleh orang yang miskin? Cuma satu, istikbar. Karena istikbar itu tadi menolak ajakan taat, ajakan benar. Ya, itu takabur dan istikbar. Yang kedua, al-kasalu au al-aba, malas atau enggan. Korea, malas atau enggan. Ini juga penyakit batin yang membuat kita sulit berinteraksi dengan Quran. Sementara di sini kan, Korea, udah banyak Korea lah orangnya. Ini bahayanya, malas itu, aduh, masya Allah.
Orang munafik juga malas, iblis pun malas. Ingat di Al-Baqarah, aba wastakbara. Sifat iblis itu enggan, malas. Malah ada hadis yang mengatakan begini, likulli ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Ditanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Yang tidak mau mengikutiku. Jadi aba, enggan, atau kasalu, malas. Dan yang ketiga, al-haya'u, malu. Malu yang tidak pada tempatnya. Makanya saya bilang, kita Bu, Pak, jangan kalah dengan Superman. Superman punya rasa malu? Enggak, taruh di luar. Tidak punya malu dia. Kenapa kita berbuat baik era? Nah, itu persoalannya. Era salah. Itu boleh malu. Itu beda. Itu yang betapa sulit. Disitulah ridho. Tadi ridwanahu. Ridho kepada keinginan Allah demi masa depan kita dunia akhirat. Kita buang 3 penyakit ini. Satu saja berbahaya, apalagi 3-tiganya. Satu saja itu akan merembet ke yang lain. Ya, satu. Misalnya tentang al-haya'u ya. Saya ulangi. Dalam Sahih Bukhari diterangkan di bab al-ilmu bahwa ada 3 orang yang datang ke masjid. 3 orang yang datang. 2 orang masuk, yadkhulani, rajulani yadkhulani masuk, yang satu lagi pergi. Zahaba wahidun. 2 orang yang masuk itu, karena Masjid Nabawi besar, 2 orang yang masuk itu, yang satu cari tempat yang lowang, yang luang, yang lowong, yang lapang, karena ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Yang satu lagi paling belakang dekat toilet. Nah, ditanya, dekat WC, diterangkan oleh Rasul, kemudian diterangkan, tahukah kalian siapa mereka? Wallahu a'lam wa rasul. Maka diterangkan oleh beliau, orang yang pertama yang pergi lagi meskipun sudah datang masjid, itulah orang yang Allah akan berpaling darinya, sebab dia pun berpaling dari ilmu. Ini sesuai dengan Toha 124. Man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka kami pasti mengumpulkan dia, la nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan dia matanya dalam keadaan buta. Jadi mata kita yang sekarang bisa melihat, di akhirat akan buta kalau hatinya hari ini buta. Tapi orang yang hari ini buta, yang diuji hari ini dengan kebutaan mata, tapi hatinya terbuka, justru akan terbuka di sana. Itu berbedanya. Jadi buta itu apakah hati atau mata kepala, sangat berbeda akibat. Yang kedua, orang tadi kenapa malu? Ya, tadi konsepnya malu, maka Allah pun malu mengangkat kemuliaan dia. Tapi sebaliknya yang ketiga ini, yakni orang yang mencari tempat yang lapang dengan ridho yang kuat, maka Allah akan memberinya keberlimpahan hidup dunia akhirat. Itu para ibu ya. Jadi ini persoalan serius sebetulnya 3 penyakit ini. Dan inilah yang sedang ditanamkan oleh kafirin dunia terkait dengan anak muda. Bayangkan Bu, Pak, kalau anak-anak kita semuanya kayak gini, berhasil nggak mereka? Kalau seperti ini, berhasil. Percuma kalian memerangi umat Islam, kata William Ewart Gladstone. Kalian tidak akan mampu menguasai Islam, tidak akan mampu selama di dalam dada pemuda Islamnya bercokol, bertengger Al-Quran. Jadi kalau anak mudanya kuat dari sisi ini, interaksinya, semuanya, apapun disiplin ilmu dia, insya Allah. Tugas kita sekarang adalah cabut Quran dari hati mereka. Itu persoalannya. Jadi yang mesti kita waspadai, jangan sampai generasi kita jauh dari Quran, sampai sering berteriak jauh, jauh gitu.
bahaya. Fatal kalau kita mengikuti generasi kayak ginian. Jauh, ayo terus gitu. Wah, fatal sudah Pak. Betul, kacau sekali. Bahaya. Menjadi generasi buruk. Bukan seperti Nabi Zakaria tadi yang berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahiku generasi yang baik. Nah, generasi baik yang lawannya dari ini, komitmen dengan Quran, punya taqiyan, punya zakatan, dan seterusnya. Yang ketiga, adapun caranya ini zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, yang menyenangkan nafsu, namanya zukhrufal qaul, supaya apa? Litasgha ilai, menarik hatinya, liyardahu, lalu merasa nyaman di situ. Waduh, masya Allah, bahaya sekali ya. Yang terakhir, ketika kita mengikuti yang tadi, tilawah, memahami, melaksanakan, maka muncullah jaminan Allah sejahtera material al-mada dan ruhani, alias bahasa kitanya jasmani ruhani itu terpenuhi. Itulah Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Nah, ayat ini menjadi jaminan tadi bahwa siapa yang mengikuti melaksanakan Al-Quran wassalam dapat keselamatan. Ditambah la akalu min fawqihim, aku beri mereka makan dari atas, dari bawah kaki mereka. Tentu la akalu itu pengertiannya tidak seperti Maryam tadi ya. Misalnya ibu rajin tilawah Quran di rumah, tiba-tiba pas gudang kayak rambutan di mana nih? Di luhur jelek, bukan begitulah konsepnya. Beda. Tapi yang pasti la akalu, pasti aku beri makan mereka. Berarti ketercukupan dari sisi kebutuhan dunia, baik jasmani maupun rohani. Ibu bisa bayangkan orang Yahudi namanya Leslie Hazelton kok bangga dengan Quran. Dia bilang begini, saya rangkum ini ya dari penjelasan dia di podcastnya sendiri, di YouTube-nya. Dia punya YouTube soalnya, punya podcast yang sering menjelaskan. The First Muslim, dia bilang Quran itu kelak merupakan mukjizat yang tidak saja berupa keajaiban supranatural, jadi dia mengakui begitu, tapi juga keajaiban dalam hal ilmu. Masih Yahudi tapi bangga dengan Quran. Banyak orang sudah Muslim puluhan tahun terbangga, kan jadi aneh. Dia masih Yahudi loh, tapi dia menyanjung Quran itu keajaiban supranatural, tapi juga ada hal ilmu di dalam. Nah, dari konsep membentuk masyarakatnya ini, kepemimpinan Rasulullah SAW mampu mengubah tatanan tradisi masyarakat Arab yang begitu dahsyat, revolusioner, kira-kira gitu kata dia, yang semula tidak ada pemerintahannya, selalu berperan antar suku, tiba-tiba menjadi masyarakat terpimpin. Kenapa? Basisnya ada wahyu tadi. Nah, disinilah persoalan serius bangsa ini khususnya. Kenapa bangsa ini? Ya karena Muslim paling besar. Kalau mau dituntun, saya jamin ya, apa yang ditegaskan oleh Allah tadi akan terwujud sebagaimana janjinya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan kita tersemangati kembali bagaimana kita masuk kelompok manit taba'a al-huda, mengikuti al-huda, atau menjadi bagian dari man tabi'a hudaya, mengikuti petunjuk huda Allah, supaya merasa tadi as-sakinah, tentram. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.